Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala akhlaqin azimah. Bukan akhlaqin azimah. Khuluq. Kenapa Allah menggunakan kata khuluq, ya, akhlak dalam bentuk tunggal? Kalau kita bicara akhlak Nabi Muhammad, maka tidak perlu banyak akhlak yang kita bicarakan. Cukup satu akhlak saja. Yang satu itu tidak ada yang akan menandingi. Ambil sajalah akhlak Nabi agak satu. Ya, cari akhlak Nabi satu saja. Dan bandingkan yang satu dengan semua makhluk. Maka Nabi tetap berada di puncak. Dalam satu akhlak. Belum lagi yang lain. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qalam, ya, surat 68 ayat yang keempat. Apa kata Allah di surat Al-Qalam ayat yang keempat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nah, itu artinya surah Al-Qalam ayat yang keempat. Jadi ayat ini memuji Nabi bahwa beliau adalah manusia yang berada di puncak ketinggian akhlak. Jadi kalau akhlak manusia ini sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di ranking, maka Nabi Muhammad itu berada di puncak akhlak. Begitu kata Allah. Itulah kenapa Allah menggunakan kata ala, ya. Allah itu maknanya isti'la, bahwa Nabi Muhammad itu berada di puncak akhlak. Nah, secara redaksional ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini, di mana Allah memuji Nabi Muhammad bahwa beliau itu berada di puncak akhlak. Pertama, Allah menggunakan dua taukid. Taukid itu artinya penegas. Pertama, inna, dan yang kedua, lam, la ala. Nah, ayat ini bisa saja kalau kita ucapkan dalam bentuk pola yang biasa, itu bisa tanpa taukid. Anta ala khuluqin azim. Bisa. Anta ala khuluqin azim. Itu kalimat biasa. Engkau berada di puncak akhlak, sebenarnya itu sudah cukup. Kalau hanya untuk mengatakan Nabi Muhammad itu akhlak beliau paling tinggi. Tetapi Allah tidak merasa cukup dengan pola yang biasa, sehingga Allah hadirkan dua taukid untuk memastikan bahwa memang tidak ada yang di atas akhlak Nabi. Makanya Allah gunakan dua taukid, wa innaka, inna, dan la ala, yang dua-duanya berarti sungguh, untuk memberi isyarat bahwa memang Nabi itu memiliki akhlak yang paling agung, tidak ada yang akan membantahnya. Karena Allah sudah menggunakan taukid yang berlapis. Yang kedua, Allah menggunakan kata la'ala yang menunjukkan bahwa tidak ada di atas itu. Karena ala itu menunjukkan makna isti'la, berada di puncak. Karena kalau di atas, dia bisa saja digunakan fauqa, karena fauqa itu juga di atas. Tapi bedanya, kalau ala tidak ada di atas itu lagi, itu namanya ala. Kalau fauqa masih ada di atas itu. Memang dia di atas,
tapi masih ada di atas itu. Ya, itu bedanya. Makanya begini, coba perhatikan surat Luqman ayat 14. Ya, surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, terutama ibunya yang telah mengandungnya, payah di atas payah. Jadi di sana ya ada kata wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, lemah di atas lemah. Allah tidak mengatakan wahnan fauqa wahnin, lemah di atas lemah, sama artinya. Cuman kalau fauqa itu masih ada di atas itu kepayahan, masih ada di atas itu ya lemah. Tapi kalau Allah mengatakan wahnan ala wahnin, itu artinya hamilnya seorang perempuan itu mereka merasakan lelah, capek, payah, yang tidak ada kepayahan di atas itu. Coba siapa yang kuat ya, yang memikul beban sekian kilo selama 9 bulan dan itu tidak diturunkan, tidak diletakkan selama 9 bulan, diangkat kemana-mana dalam kondisi apapun. Banyak orang bisa memikul beban yang berat, tapi pasti beban itu kemudian ditaruh dulu, lalu kemudian istirahat sebentar, lalu kemudian lelahnya usai, ya habis, diangkat lagi. Itu biasa. Ini tidak ada istirahatnya, karena selama 9 bulan itu non-stop beban itu berada di badannya. Karena itu wajar lelahnya itu wahnan ala wahnin, bukan wahnan fauqa wahnin. Karena memang lelahnya itu lelah yang tidak ada hentinya, berada di puncak lelah. Biasanya kita kalau lelah itu akan istirahat, beban berat biasanya diletakkan dulu. Ini tidak ada, ya, sampai lahir tetap dia makin hari makin berat, makin hari makin berat. Maka wajar itu ala wahnin. Tapi coba lihat surat An-Nahl 88. Ya, An-Nahl 88. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fauqal azab. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi ya dari jalan Allah, maka azab mereka akan terus kami tambah di atas azab. Nah, jadi di sini ada azaban fauqal azab, bukan azaban alal azab. Ya. Jadi azaban fauqal azab, azab di atas azab. Kalau tadi wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, ala atasnya. Karena memang lelah itu sudah ya berada di puncaknya, tidak ada lagi lelah di atas itu. Tapi kalau azaban fauqal azab, artinya azab itu masih ada lagi di atas itu. Itu makanya zidnahum, azabnya terus ditingkatkan, terus ditingkatkan. Nah, karena azabnya terus ditingkatkan, itu artinya ada lagi azab di atas itu. Karena ada lagi azab di atas itu, maka azaban fauqal azab, bukan azaban alal azab. Nah, tadi Nabi Muhammad disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan fauqa khuluqin azim. Itu menunjukkan tidak ada lagi akhlak makhluk, akhlak manusia yang di atas akhlak Nabi. Berarti Nabi Muhammad adalah puncak akhlak, tidak ada lagi di atas itu. Nah, yang ketiga, ketika Nabi dikatakan berada di puncak akhlak, itu Allah menggunakan kata akhlak dalam bentuk tunggal, ya, dalam bentuk mufrad. Khuluq, ya, khuluq itu bentuk tunggal atau mufrad,
Jamaknya akhlak. Jadi akhlak itu jamak dari khuluq. Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala akhlaqin azimah. Bukan akhlaqin azimah. Khuluq. Kenapa Allah menggunakan kata khuluq, ya, akhlak dalam bentuk tunggal? Kalau kita bicara akhlak Nabi Muhammad, maka tidak perlu banyak akhlak yang kita bicarakan. Cukup satu akhlak saja. Yang satu itu tidak ada yang akan menandingi. Ambil sajalah akhlak Nabi agak satu. Ya, cari akhlak Nabi satu saja. Dan bandingkan yang satu dengan semua makhluk. Maka Nabi tetap berada di puncak. Dalam satu akhlak. Belum lagi yang lain. Itu kenapa Allah hanya mengatakan khuluqin azim, bukan akhlaqin azimah. Satu akhlak saja tidak ada yang bisa menandingi, apalagi yang lain. Itulah kenapa ya di surah Al-Ahzab ayat 21 itu Allah menyebutkan Nabi teladannya itu dengan kata uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu sebagian ahli bahasa menjelaskan bahwa hamzahnya itu bisa dikasih harakat kasrah, iswatun. Iswatun, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun, bisa. Tapi kalau iswa dia khafat, dia di bawah, kasrah di bawah. Kalau uswah dia dhammah, rafa. Ini menunjukkan bahwa keteladanan Nabi itu sangat tinggi, berada di puncak. Karena akhlak Nabi tadi ala khuluqin azim. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.